Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam sehat dan salam olahraga. Welcome back. Welcome back. Thank you. Apa ini? Here we are. The legend is back. Kayak rokok legendaris tuh. Nggak dengar-dengar Bang Agus sudah kewalahan menghadapi abang-abang berdua ini. Jadi liburan. Apa? Liburan transaksional. Tengoklah tampilannya beda sekarang. Lebih muda ya. Macam anak hip hop ya. Iya. Apa? Korea. Korea. tapi ini kita mau breaking news. Oh, siap. Oke. PSMS baru menang. Oke. Riba Sudi. Ada pertandingan kedua ya di Liga Liga 2. Lumayan. Seperti tajuk kita hari ini apa? Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Kenapa ngeri dan kenapa sedap nanti kita lihat. Oke. Kita hubungi dulu, ada reporter kita langsung dari Stadion Jakabaring Palembang. Oh, itu dia Old Trafford. Halo Akbar. Halo, Bung Sofian Akbar. Halo, selamat sore, salam olahraga. Selamat Kelihatannya sore. agak ini Akbar ya, semangat ya karena menang ya. Siap. Bung Karena Akbar, yang ini mungkin kan- nonton kali ini menang, kita akan tetap semangat. Nggak hoax menangnya ini kan Bar. Ini memang Tidak. menang beneran kan memang kan? Bisa Ini menang diceritain beneran. nggak gimana jalannya pertandingan tadi Bung Akbar? Baik, Bung Liston. Tadi ini merupakan laga kedua PSMS Medan melawan Babel United di Stadion Gelora Jakabaring Palembang, di mana pada babak pertama terlihat Ayam Kinantan berusaha membobol pertahanan dari Babel United. Dan pada babak pertama juga terlihat PSMS Medan menguasai pertandingan, namun belum bisa Beruntung. membobol pertahanan dari Babel United. Oke. Begitu. Jadi Bung apa yang Listo. perubahan dilakukan sehingga babak kedua itu akhirnya bisa gol sekali dua ini kan? Gitu. Kira-kira apa Baik. yang berubah? Nah, setelah babak pertama selesai, pada babak kedua sang arsitek PSMS Medan, Ansari Lubis, langsung merotasi anak asuhnya. Di mana pria yang akrab di Sapawa ini langsung menarik keluar Nanang Asripin dan Gozali dan langsung memasukkan Vivi Dwipan beserta Yohanes Nabar. Ya dua-duanya itu memberi pengaruh yang besar tadi Bar ya. Siap. Si Vivi dan Yohanes Nabar. Yohanes Nabar. Sorry ya. Ya Vivi mencetak gol pertama itu ya. dari Vivi, tapi asisnya itu dari si apa? Pergerakan Nabar. awalnya itu dari Yohanes Nabar, kemudian memberi ke siapa? Vivi. Apa? Kapten Kapten Saiful. Saipul. Dari Saipul Ramadan. Kiri tadi. Saiful lumayan. Ramadan ya. Selamat ya buat PSMS. Tapi di babak pertama tadi Bar, kenapa peluangnya kan cukup banyak tadi PSMS di babak pertama. Dan Iya. hampir semuanya apa ya? Kayak terburu-buru begitu ya. Baik. Pada babak pertama, kenapa PSMS Medan belum bisa mencetak gol karena memang terlihat di situ finishing touch-nya masih kurang. Sehingga pada akhir dari babak pertama mungkin sang arsitek sudah berdiskusi dengan tim pelatih dan melakukan rotasi pada awal babak kedua, yaitu memasukkan Vivi dan Yohanes Nabar. Sehingga pada menit ke-48 Vivi berhasil langsung membobol pertahanan dari Babel United. Dan selang beberapa menit, kalau tidak salah selang 3 menit, langsung Rahmat Hidayat juga melakukan tendangan keras ke gawang Babel United. Baik. Begitu. Ini sebentar lagi kan Bung Akbar mau Paparan ya? ikut konferensi pers setelah pertandingan. Tapi satu pertanyaan Bung Akbar, ini pertandingan berikutnya melawan Semen Padang kalau tidak salah ya. Padang. Itu hari apa ya Bung Akbar? Itu kalau tidak salah tanggal 18. Oke, ini pasti karena PSMS menang ini fans pun bersemangat. Ini pasti. iya. Pertandingan ketiga pasti lebih banyak yang nonton ini kan begitu ya Bung. Yang pasti di halaman satu tribun tuh besok PSMS. Siap. Titip salam buat Sama Uwa ya. Uwa dan Para pemain Bung, penggaus mau PSMS. tanya nih Bung Akbar. Siap. Mobil bus itu sampai juga ke Palembang. Iya. Akbar tanya ini.
Itu bukan hanya diletak stiker kan, Bukan Bung? logo itu kan? Enggak, ini bus baru loh. Bus baru ya? Bukan bus yang dulu. Luar biasa. Yang dulu kita ikut-ikut itu. Iya. Bukan ini lagi, udah beda. Pantes jauh mainnya. Ya, ini saya lihat nih. Saya akan jalan ke bus yang baru ini. Oh, itu nih mantap. Kan? Iyalah. Kalau yang dulu ke Pakem aja jalan. mogok, Mas. Iya. Itu harga tiketnya berapa Bung Akbar? Apa sama kayak ALS? Wah. Nah, ini bus barunya. PMP. Sampingnya itu bus apa itu Bung Akbar? Oh, Ini itu Bubble punya United, siapa? Bung. Oh, itu punya Bubble. Oke, iya agak Gantian punya kita. Oh, lebih cakep PSMS ya, bukannya karena fans PSMS kita. Sorry Bubble United ini. Padahal sama. Tapi ya pokoknya sukses terus buat Bung Akbar ya. Kasih berikan yang terbaik kalau kata Bang Agus. Jaga Siap. kesehatan Bung Akbar. Siap, Bung. Tribuners, saya Sofyan Akbar melaporkan dari Stadion Gelora Jakabaring Palembang. Selamat sore, salam olahraga. Salam olahraga. Wah, biasa. Memang lain kalau wartawan olahraga. Oh, itu. iya. Salamnya salam olahraga. Masalahnya di Palembang. Kalau di Medan Itu belum lagi kayak biasanya. Biasa dia bilang selamat pagi gitu. Semua mau sampai tengah malam dia sama selamat pagi. Dia ini pagi. Iya, karena itu orang security dia udah. enggak orang olahraga itu seperti itu. Ya, harus semangat dia mah. Pagi aja deh semua ya. Pagi, Harus karena pagi semangat. itu semangat gitu. Oke. Karena siapa- Jadi ini gimana Bang Agus ini? Bang Ramon dan Bang Eri. Ini gimana? Ini pertandingan pertama kemarin seri. Iya itu tadi makanya kita buat judulnya itu ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Ya kan? Sedap karena menang, ngeri karena tadi Iya. pas pemain tadi apa namanya menguasai bola sepenuhnya, ya kan? Tapi banyak peluang, tapi Tidak tercipta gol. gol. itu yang seperti kami bahas kemarin Bung Liston. Hmm. Di sepak bola ini kan yang penting mau strateginya seperti apa, tapi yang penting hasilnya. Iya. Mau dia menguasai bola 99%, yang dinilai kan yang menang kan siapa gitu kan. Kayak ini Bung Akbar tadi memberikan laporan. Terlepas PSMS mau mainnya cemana nggak peduli kali itu penonton. Yang penting menang. Oke, berarti besok naik halaman 1 kan gitu. Nah, jadi karena begini, ada rasa-rasa ngeri itu karena apa? Karena dua pertandingan ini termasuk aku kutip juga dari para pentolan-pentolan supporter kan begitu ya. Karena waktu pertandingan melawan KS Tiga Naga, mereka kok wah ternyata begini PSM. Ini istilahnya baru lawan KS Tiga Naga. Cuman lagi satu grup ini masih ada lagi. Sriwijaya, Semen Padang. Sriwijaya FC ya kan. Ada lagi Semen Padang. Padang. Ini yang Ada PSPS. secara tradisi juga sama kuat hampir sama. PSMS kayak Munchen. Gimana? Kenapa? Jerman dia. Kenapa? Lambat panasnya. Kalah dulu dia. Nanti Belum nggak kalah sih sebenarnya. Ya kalah habis itu Jin. Jadi Bang Agus Yang pertama itu, Bang. sama seperti tadi sebenarnya. Ketika lawan Tiga Naga itu menguasai juga pertandingan, Iya. mencetak gol duluan sama. Tapi kemudian kebobolan. Lemah ya. Ya itu kami beberapa hari yang lalu sempat di acara yang lain di Selamat Sore Medan itu kita sempat wawancara sama Ansari Lubis. Itu sempat kami tanyakan. Itu kenapa bisa kebobolan, Bang? Gitu. Menit terakhir tuh ya. Enggak. Sekitar 10 menit lagi kalau nggak salah. Nah dia bilang itu konsentrasi pemain itu agak terganggu. Pasti ada penyebab dong Bang. Apa? Goyah, konsentrasinya goyah sendiri. Karena kalau sudah ini. Uang ini kan cukup terbuka ya Bang, Iya. kalau menjelaskan apa analisisnya. Kalau yang aku baca memang waktu ada pemain yang cedera. Ya, Setelah gol gol. pertama itu Ada ada yang cedera. Terus setelah itu memang kayak kehilangan momentum. ya seperti istilahnya itu. kayak Kehilangan langsung fokus. fokus kayak udah nggak semangat lagi memang. Karena permainan tim ya kan. Dan tadi hampir kejadian juga sebenarnya. Ada yang Hampir kejadian itu gara-gara apa ya? Kalau pemain bubble itu tidak kakinya nggak calus gitu. Gol itu Kebobolan juga ya. udah nggak ada kipernya, Mak. Nggak ada kipernya. Jadi kemana tuh? Itu atas. beban itu Bang. Itu mungkin kita bisa tanyakan sama Bung Akbar. Iya. Itu bolanya udah turun belum? Tapi kan lagi Apa ada konferensi dia. pengaruh-pengaruh lain nggak? Iya, sama kayak tendangan siapa tuh di MU tuh? Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, belum yang turun penalti itu katanya belum turun. bolanya sampai sekarang belum turun. Konon belum turun. belum. Tadi bola si tendangan Babel tuh. pemain bubble itu Belum turun juga. Bertemu orang tuh di sana tuh. Kurasa. Di Neptunus tadi Ya, mana ya kan. super. Untung lah, kipernya udah nggak ada, backnya sudah nggak ada.
Omong-omong Bang Agus, ini berarti untuk sementara PSMS ini pemuncak kelas. Pemuncak kelas. Berapa sementara ya? Nilainya 4. Poinnya 4. Dari beberapa tuh? 2 pertandingan lah. Kemarin kan Sri ini menang. Iya. Kalau Berapa total tim grupnya? Tapi nanti Sriwijaya sama Semen Padang ini akan main jam 6. Dan kita bakal ketemu PSMS, bakal ketemu Sriwijaya. Ya, Ya pastilah satu grup. Nah, masalahnya Oke. kan begini, Bang. Apa? Diuntungkan dong Sriwijaya. Tuan Nah, ini rumah. kan diuntungkan rumah. Belum, iya. Kan kayak minggu lalu kita bilang salah Kita sendiri bahas, Lampung salah udah pakai sendiri. itu. Oh, iya. Kita kan nggak hidup. Salah sendiri. Bung Lisan nggak ini ya? Tapi ya saya mantau terus. Mantau juga ya, iya. Kemarin kan aku nggak nongol karena pembahasan kontrak Oh, jadi gitu. pembicara di sini. Oh, kan, iya. PNS kan. Ini udah dibayar pakai apa? Bang Liston apa kemarin? Pangkas sama. Kan udah kayak opa-opa. Tapi begini, kembali lagi ke soal stadion. Ini masih ada peluang. Masih. Memang betul. Ada keuntungan lah pasti sama Palembang kan, Iyalah. gitu kan, Ya, itu Sriwijaya. makanya. Karena ya main di kandang sendiri, tapi mudah-mudahan kita lolos babak berikutnya, putaran berikutnya itu masuk ke kedua 8 ya. besar ya Bang. Iya. Itu ada lagi dikocok lagi apa tempat tuan rumahnya. Tapi nggak khawatir juga Bung Listo. Arsenal main di kandang sendiri pun kalah juga. Ini cerita sih. Ini ngarang mana ini? Garang ini. Nggak, udah lama nggak dapat sambutan dari Bung Liston ini. Enggak Sama dong. ini kan Pasti Biasanya kita ini ada orangnya. ada orangnya. Kalau itu kebangetan. Oh, Kalau udah main di kandang kalah itu udah Sama tim-tim apa pula lagi ya? Tapi aku yakin kalau kita bisa jadi tuan rumah itu pasti bakal lebih semangat. Ya, lebih Oh, dan masih ada peluang itu ya? Masih ada mengajukan ya? kalau lolos babak berikutnya. Oh, gitu. Tapi ini kita tunggu juga lah bagaimana persiapan respon dari ini ya Pak Edi sama Pak Wali. Bang Bobi. Iya. Oh, masalah Tetap lampu mereka itu ya. Salah ya. Masalah Lapang. Tapi tetap mereka yang harus mengeksekusi. Oh, iya Pak. dong. Betul. PSMS mana bisa Iya, nggak punya Ya, dengar-dengar rencananya sudah ada. Kalau PSMS dia punya Kayaknya ada power. beberapa jalan yang nggak jadi dibagusin lampunya karena anggarannya dipindahin ke Stadion Teladan. Jadi ada pengalihan seperti itu. Aku Masuk jalan baca. dekat rumahku kurasa ya. Jadi mohon maaf lah ya Ada yang kayak pembangunan kerbu dekat Pajak Melati tuh. Sampai sekarang belum ya Pak? belum. Ini penaltinya Padahal kemana yang- nih? yang- Penaltinya kemana nih? Padahal yang ujung yang udah dekat- diaspal? udah sekitar 200 meter. Perbatasan. Enggak lah, itu masih Medan itu. Masih Medan. Enggak, maksudnya perbatasan kecamatan apa sama kecamatan apa? Enggak. Deli Serdang. enggak. Sunggal ke Selayar. Ya. Perbatasan memang Perbatasan. sengaja Bang rusak supaya Jadi masuk kalau Biar nampak ya. Iya. Intinya kalau soal lampu itu udah dibereskan. Iyalah, karena Kemarin- memang gini, Bung Liston. Bang King ini dia tidak punya power, tapi dia punya poin. Poin. Sementara Pemko Harus powerpoint maksudnya. dia punya power dan punya poin. Makanya di situ kelemahan Bang King. Iya. Betul, Mak? Tapi kan memang Stadion Teladan itu punya Pemko. ya kan. Pemko. Iya. Sekarang ke Pemko. Tapi ada rencana mau dibuat yang Iya, Kak. hall besar itu, Bang? Tempat sport center, Bang? Iya, Pemprov? Kan persiapan untuk PON. Ini yang apa jangka pendek dulu lah yang di Stadion Teladan kan. Yang persoalan terbesarnya itu adalah lampu. Lampu ya. Lampunya kalau lampunya Itu nggak aja ada yang silap nggak bisa. kemarin ya. Sama apanya lah? Kabelnya? Bukan. Lapangan apa? Lapangannya kan coel setengah. Punya nggak ada kabelnya pun hilang. Waduh, Hilang, kok hilang? berapa sekilo timah dia? Apa timah itu apa, Pak? Timah kalau dibakar dulu baru jadi timah baru jual. Tapi kalau memang itu memang PSMS itu punya niat untuk bersaing dengan daerah lain, jadi tuan rumah ya. bisa jadi tuan rumah. Karena kan selain Sriwijaya itu stadionnya PSPS kan keren. Bagus kan. Bekas PON juga. Bekas PON. Jadi selain Sriwijaya ini pasti kandidat utamanya ini Pekanbaru. Pekanbaru. Kan? Ya, persaingannya ini Pekanbaru lah nanti. Nah, dengan stadion yang seperti itu apakah mampu kita bersaing dengan Bersaing sama Pekanbaru nih. Pekanbaru itu? Tapi ngomong-ngomong, Bang Bobi sama Pak Edi nonton nggak dia? Tadi Iya. nonton lah. Langsung nggak? Langsung? Pak Edi sampai Pak ke Edi. Papua Langsung sana sana. jalan dia. Wajib. Sampai berdiri 1 jam dia katanya. Ya, artinya kan biar ada lah kepedulian dari apa, stakeholder itu kan, untuk segera membenahi yang namanya lapangan. Ya, jangan sampai seperti kemarin lagi. Bobol Karena lagi, kan ya kan, Bang? orang Badan Liga ini kan main sidaknya sedap kan. Nggak bilang-bilang dia. Nggak bilang-bilang tahu Datangnya malam. Iya. Namanya maghrib, sidak. datangnya maghrib. Aku sudah di sini ya. Di mana? Pas ajan maghrib dia. Udah di depan stadion dia. Aduh. Suruh pasang buka apa? Tapi- Hidupkan lampu. Hidupkan mati lah lampunya gelap gulita. Langsung colet. Sret.
Padahal lagi ada perbaikan PLN sebenarnya itu. Bukannya lampunya nggak hidup. Lagi perbaikan. Kalau ada PLN kan tinggal bilang ya ini Pak lagi perbaikan. Tapi kita harus optimis ya kan Bang? Iya. Haruslah. Nah, yang selanjutnya ini pasti akan terpilih Ngomong-ngomong soal Liga 2 ini, grup lain gimana Bang Agus? Ngikutin lagi nggak? Grup lain aku hanya ngikutin grupnya yang ada Persis Persis. Solonya Oh, dan ada AHA. Yang ada PSG. seleb-selebnya ya. Enggak. Ya kan? Oke. Kalau yang lain ya tunggu nanti aja mana yang tinggi kan. Aku melihat itu untuk apa ya? Apa yang disampaikan Pak King waktu kita wawancara sama dia. Dia kan tidak khawatir dengan itu kan. Iya, Bagaimana Bang, kan kita tanyakan bagaimana Bang klub Sultan lah kita bilang. Sultan ini. Oh enggak, itu kan cuma di media sosial aja itu rame-rame. Sampai sejauh ini ya apa yang disampaikan Bang King itu agak-agak benar. Nggak benar ya. AHA itu 2 kali main 2 kali kalah. Oke. Padahal yang materi pemainnya ngeri ya kan? Persis sudah nomor 2. Dia sekali menang sekali kalah. Sekali menang sekali seri. Sama Lebih kayak- bagus SMS ya? SMS sama ya sama SMS. SMS. Tapi AHA ini gimana kabar si AHA PSG namanya. Paha PSG. AHA. AHA. AHA HA. Cilegon? AHA. Apa? Apa sih? Iya. Cilegon. A double H ya, ada Double Iya H. double H. Siapa sih nama Atta Halilintar. Atta Halilintar. Halilintar. Rasa lagi pusing dia tuh ya. Iya. Apanya udah mengundurkan diri katanya? manajer ya. Manajernya. Oh. Kenapa Bang? Ya karena kalah terus. Kalah bukan. Malu deh ya. Malu berasa. Itulah kalau profesional tuh Bang. Iyalah. Jelas dia ya kan. Dia profesional atau memang Diminta. nggak sanggup dari awal ya kan? Karena kayak uang gini. aja itu. Cuma kalau rupanya sepak bola, karena orang-orang di dalam itu kayaknya ini menurut Pak King kemarin kan, orang-orang di dalam itu ya Baru orang-orang baru. bukan orang-orang yang sangat Ya, mengerti cuman sepak kalau bola. menilai Cuman kayak kekalahan Dia udah berapa puluh tahun. Kalah Soeharto sama dia. menilai apa mengevaluasi dari 2 pertandingan itu kan cukup dini kan Pak. Heeh. Betul kan? AHA ini. Ya, dari manajernya tadi. Dari permainan Dari kan permainan nampak. bisa nampak. Bisa kita Kan lihat. ada juga pelatih-pelatih. Tapi yang- jangan salah. Kalau menurut Pak Ansari Lubis, Pak Uwa, ini setiap pertandingan final. Iyalah, harus lah. Kalau kita kehilangan poin, sementara yang lain menang terus, Oh itu doktrin Wak ya, lah mantap. memang betul. Harus kayak gitu loh, Mbak. Gitu. Pulang tampari mau Wak ya kalau kalah ya kan? Iya, Pak Edi yang Oh Pak Edi, oh kalau itu makin berat lah. Kita tunggu deh kita. Pak Edi nggak banyak Kalau ngomong pemain dia. bubble tadi bilang Bang Agus yang bola belum pulang itu, kalau di PCMS jumpa Pak Edi habis tak lotak. Dia nggak kau, bahas sama tahu Pak Edi. deh kan. Tapi tadi Bang, bagus mainnya Bang ya. Rahmat Hidayat golnya dahsyat. Wah, mantap gol mantap. berkelas gol. Berkelas ya. Itu kalau ada gol pekan ini mungkin bisa Iya, terpilih gol tuh ya. of the week. Gol terbaik Gol untuk Liga Indonesia apa Liga 2 aja? untuk Liga 2 kan. Liga 1 juga lumayan Liga 1 tuh. bisa Karena di, dari jarak jauh bisa ya. di ini, bisa dikompetisikan. Iya. Bisa bersaing dengan gol-gol Bisa Liga bersaing. 1 tim ya. Liga 1. Iya. Cantik. Makanya lihat nanti. Iya, kena stadion sana coba main di sini stadionnya gitu. Oh, nggak bisa. Udah lah, nggak usah kita bahas. Gue itu kalau Rahmat menahan bola kayak tadi keeping ya, keeping terus dia agak bolanya itu Keeping sedikit kalau boost di gitu. teladan nggak dapat. Nggak dapat lah. Lari ke sana gitu keeping. Lari bolanya. Aduh, jangan sampai kedengaran PT Lip ini Bang. Nanti kita nggak menang lagi. Ya, tapi enggak lah itu mau diperbaiki itu Mau sekarang. dikerok katanya. Mau dikerok. Kata Pak King mau dikerok. Bukan mau dikerok Makan lagi. waktu Bang Bobi kapan? bilang mau diaspal itu bentar. Di aspal. Iya. Kalau memang nggak bisa juga. Mau jadi lahan parkir maksudnya. Buka Pujasera kan lumayan. Tapi ngomong-ngomong, bus tadi itu Bang, memang melakukan perjalanan lintas. Bang. Ya iyalah. Ya iyalah. Wah, berarti kayak Dennis Bergkamp lah yang Bung bisa Sofian dia. kan ikut itu. Aku pikir naik pesawat. Bung Sofian di pinggir. Enggak lah Bang, kalau pemain naik pesawat. Pemainnya pesawat. Iya, itu tuh akomodasi sana. Ofisial. Jadi Ofisial. Bung Akbar naik bus itu tadi. Iya. Luar biasa. Katanya lebih suka dia naik itu. Oh gitu. Agak lama perjalanan. Nanti kayak Dennis Bergkamp dia. Bisa kemana-mana. Nggak bisa naik Dennis pesawat Bergkamp dia ya. nggak bisa naik pesawat. Iya. Betul kan? Iya. Bung Ya Akbar tapi juga. kan Dennis Bergkamp dulu dia naik Jalan kereta darat, api, iya. Kereta api atau jalan lintas darat ya? negara. Iya. Bukan naik bus begini. Tapi ya itulah perjuangan dari rekan-rekan PSMS ini kan luar biasa ya. Perjuangan Bung Akbar juga. Bung Akbar Perjuangan juga Bung ini. Akbar juga. Makanya Oh. Bang agak abang naikkan tuh sedikit nilainya Bang. Atau masukkan aja ke Mabes Bang. Tarik terus. Tarik ke home base dia ya. Iya, karena Ya. dia lebih suka di luar. Bisa jalan-jalan rupanya ini. Oh. Kemarin tuh tembakan dia sebenarnya ke Papua.
nggak berhasil. Cuma karena Mau ikut PON ya? ikut PON ya. Oh, kurang Hanya putaran. saja jatah kurang. Jatah kurang. Oh, jatah kurang. Ya, ya, ya. Udah ada orang-orang tertentu yang dapat ya, jatah. Tadi kebun bunga tadi mana ada itu? Bos saya kan ada sisa satu. Tapi sampai berapa lama nih bang? Sampai tanggal 28. Oh, kupikir 28 sampai Oktober. habis kompetisinya. Banyak bener memang ini apa. Jadi akan ada 3 pertandingan lagi. Hmm. Ada lawan Semen Padang besok, kan? Yang ketiga, kemudian lawan Sriwijaya. Sriwijaya dan PSPS. lawan PSPS Pekanbaru. Oh, Kayaknya lawan Sriwijaya yang terakhir. Yang terakhir ya. Ini yang kelas semua ya. Iya. dan dari situ nanti level dipilih semua lah. 2 tim. Lebih berat. Enggak, kan ada putaran kedua. Oh, ada putaran kedua lagi ya. Keduanya. Ya, tapi dari satu grup itu diambil 2. Yalah, Jadi mudah-mudahan. Liga 2 ini kan ada 4 grup nih. Ada 4 grup. A, B, C, D. A, B, C, D. Nanti masing-masing diambil 2. 8 besar. 8 besar. Nah, itu bisa jadi tuan rumah. Iya. Nanti. Tapi berat kali itu kalau Berat lah kalau itu. Karena kan sudah ini kan. Jangan-jangan dicampur. Rahmat juga pengennya main di yang Iya, lebih main di sana aja lah. Iya, Tapi jangan di sini ya. udah. Nanti kalau seandainya Persis Solo lewat, misalnya kan, lewat, itu bisa jadi main di Manahan. Maya. Siapa bisa ngelawan itu? lumayan ya stadion Manahan ya. Oh, itu stadion untuk diproyeksi untuk Piala Dunia kan kemarin? Piala Dunia U23. Tapi Manan punya keluarga Cendana enggak ya? Manan Solo itu. Kayaknya Keluarga Nah, lapangan itu ya? Pemkol itu mungkin ya. punya apa itu? Ada Apa lapangan namanya? rutin tuh. Ampi. Bang Manahan udah enggak lagi. Nandugas ya. Pak Manandungas. Enggak, bukan. Tapi infonya memang ada progres untuk ke situ nggak bang? Untuk teladan lagi dibenahi nih bang? Ya, ada. Memang sudah ada anggarannya. Sudah ada. Udah ada ya. Jadi PSMS siap bersaing lah. rindu juga Bung Liston. Oh, nonton. Nengok anak-anak. Tapi belum boleh nonton kita. Iya. Belum maksud- bisa nonton. Ya Nanti setidaknya kan di 8 besar mungkin kita udah Mana tahu. rekaman, udah enggak Mana level tahu. lagi. Mana kan tahu gitu, sudah mana level tahu. 1. ini kan level 2. Mungkin Ya, pengumuman tim nanti level udah 1. mudah-mudahan jadi level 1. Tapi kalau Keren-keren. inilah nanti jam 6 ini main Semen Padang lawan Sriwijaya. Sriwijaya. Ini salah satu yang menentukan juga bagi langkah PSMS. Iya, Kalau benar. mereka main Sri misalnya, ya PSMS di atas. Itu kan agak secara psikologis beban ya? agak lebih Lebih ringan. semangat ya. Betul. Karena melawan Semen Padang inilah yang kita nggak tahu bagaimana kekuatan Semen Padang ini sekarang. Kalau dulu kan memang salah satu tim elit sepak bola nasional Indonesia, kita kan. Nah, setelah dia di Liga 2 ini bagaimana? Apakah mereka masih serius dengan ini? Ini kan nama besar nih. Iya. Nama besar. Sama kayak PSMS kan gitu. Iya, sama-sama nama besar. Apakah di balik nama besar itu persiapannya juga matang? Yang kita tahu yang persiapannya lumayan matang itu ya Sriwijaya. Sriwijaya doang kan. Kalau Semen Padang agak-agak apa ya? Misterius ya. Nggak tahu kita apakah mereka Tapi kompak ya, nama-nama besar itu bisa satu level semua ya di Liga Karena 2 ya. region Sumatera. sama-sama turun. Iya, maksudnya sama-sama turun, Pak. Iya. Bayangkan PS Itulah senasib. senasib dan sepenanggungan ya. Iya, Enggak. iya. Sriwijaya dulu banyak pemain Medan. Ya. PSPS lagi nggak usah tanya. Sriwijaya dulu kan bekas pemain Medan yang di situ, Bang. Yang Ada orang- si Banyak. Mahyadi Panggabean. Mahyadi. Mahyadi, terus Udah yang- tinggal di situ dah. Yang aneh itu juga kan ada main juga. Vijay. Wijay. Vijay. Wijay di sana. Ya, Wijaya. tapi kalau di pertandingan pertama kemarin Semen Padang ini catatan di sini seri dia ya. Sorry ya. Lawan PSPS. Modal bagus lah ya kan. Modal bagus. Sudah PSMS satu langkah di Jadi harapannya nih Bang pertandingan ketiga nih Ya menang lah. Harus menang. Harus lagi harapan kita. Kayak seperti Wak bilang, setiap pertandingan tuh final. final. Pokoknya harus menang. Kata mati tuh harus menang. Caranya pokoknya mau pukulan mau Menang yang penting ya kan. yang penting menang. ya. Pokoknya jangan sampai kehilangan poin lah itu. Betul. Menang dengan cara yang Terhormat. baik lah. Elegan kalau dibilang. Kan terhormat. Kata terhormat itu kita nggak Kalah kita terhormat pakai. biasa. Mana ada menang Pakai terhormat? dalam apa? Nggak ada. Lama kakek itu nggak ada terhormat tuh. Sedang menang aja belum tentu terhormat apalagi kalah. Harus dipakai kata-kata terhormat itu. Ya menang aja. Iya. Gitu. Cuma caranya janganlah kayak aha. Kayak dibilang apa? Dibilang ini, dibilang Gibran. Waktu itu kan ada dibilang Gibran. Kita harus mewaspadai aha ini karena mereka selain menguasai sepak bola, pemain-pemainnya juga menguasai kungfu. Oh, kejadian kemarin. Persiraja, Persiraja itu. Oke, Gimana? oke. Pak Wali. Nyindir ya, Tapi nyindir. kemarin Bang Gibran menang Persis itu diundang langsung sama Menteri BUMN. Bang Erick Thohir. Khusus undangan khusus lah. Siapa? Pemain bola apa ya? Si Gibran karena Persis itu menang.
ada perhatian lah. Kok dia pula ditunda? Ya Enggak, mungkin kan dia mau beli saham Persis kali. enggak menang pun, tetap ada undangan khusus untuk itu. Ada. Nggak, aku pikir dia mau beli Bukan saham. karena itu. Aku pikir dia mau beli saham Persis. Enggak silaturahmi, buat orang ke Solo. Cuman kan Pak timnya kan Menteri. banyak, kenapa harus ke situ kan? Apa? Tim kan banyak. Berapa bang total tim? Tim Solo? Dua. Jangan berspekulasi. 16 Ini ya. Lah, jadi 24. Sorry, 24 ya. 24. Liga 2. Tapi ngomong-ngomong saham nih, Hmm. ada yang berita terbaru nih. Nggak dengar apa? Apa itu? Al-Mukarram Oh, Muhammad Salman. Salman. Ini bisa hijrah kita ke Newcastle nih. Alah, Itulah babil kali mama. Tapi itu tadi apa namanya? Ya ini kan suatu berita heboh juga ya bang. Biar nggak nih? Iya. Kita nggak ada jeda nih ya, langsung aja lah ya. Mau jeda, ngomong jeda. Mau jeda nih. Oh salah, nanggung aja. Langsung terus riba today kalau kata. jadi langsung muncul di YouTube itu langsung bilang gini. Newcastle beli Pangeran Salman. Otomatis juara. Tanda tanya tapi. Boy, belum pasti berarti dong. Belum pas. Ya itu kan menimbulkan pertanyaan. Gitu karena apa? Karena memanglah kita lihat itu kan selama ini kan ada istilah klub sultan, bilang PSG, Dan ini benar-benar Manchester City. ya. Ini lebih sultan lagi. Bapak Betul. Bapak Sultan ya, Bapak Sultan. Yang dibilang orang Memang sultan artis dia. itu punya klub sultan itu nggak ada. Nggak ya. Enggak ada. Itu kan hanya ungkapan ya sultan karena kaya. Ini betul-betul sultan. Jadi kami Bapak bahas tadi, Sultan, Bang. Mak. Kami bahas sama Mak Eri. Iya. Berapa Mak daftar kekayaan apa ini tadi? Wak Salman tadi. Kalau konsorsiumnya Konsorsiumnya tadi berapa? Oh, Berlion nggak ngerti lah aku bahasanya. Birlion betul apa? Di atasnya lagi. Birlion apa? Birlion. Jadi dia memang kan kita 6 ngukurnya koma ya Mak? Iya, 6,19. 6,19. Berlion, apa tulisannya? Apalah pokoknya kalau 3 kan 3. Iya. Kalau 4 apa mau? Brilian ya. Brilion. jadi yang kita kan nggak tahu sebenarnya kekayaan Pangeran Salman ini berapa, tapi yang diukur adalah kekayaan konsorsium Konsorsium. itu. Dan konsorsium ini adalah kayaknya Gabungan ya, gabungan. ya, punya negara gitu ya. Tapi ya namanya juga negara itu ya monarki gitu kan, punya Kerajaan, istilahnya ya, punya punya mereka. bapakku misalnya kayak gitu ya, kerajaan. Jadi setauku untuk perbandingan itu dia kekayaannya 16 kali lipat dibandingkan yang punya PSG. PSG. Oh iya. Orang Arab juga. Syekh Mansur. Bukan. Kalau nggak salah dia orang Emir apa UEA. Uni Emirat Arab. Arab. Unit Emirat. UEA ya. Oh ya, unit Emirat Arab ya. Beda ya, UEA Beda, sama beda. Arab Saudi beda ya. Beda. Terus Sama kayak Qatar. Qatar Syekh pun Mansur, beda. Mansur Syekh Mansur Qatar. Syekh Mansur itu Iya, Qatar ya? tajir juga nomor 2 sekarang. Nomor 2. Tapi itu pun masih jauh sebenarnya di bawah. Syekh Di Mansur bawah orang itu ya. City ya. City. City. Tapi memang menjadi pertanyaanku Bang. Kenapa lah dia harus ke Newcastle gitu? Ya, Banyak, mungkin Bang. dia ingin betul-betul membangun klub, menjadikannya apa ya? Menjadikannya Menaikkan lah. menaikkan klub itu, membentuk dari nol. Mungkin dia dulu fans Alan Shearer. Kalau menurutku ini sebenarnya Untuk Andiko. kalau rumornya kemarin itu Pangeran ini mau beli klub yang lain, termasuk MU. Ya. Tak dikasih. Jadi dia sebenarnya tidak secara spesifik mengincar Newcastle, Oh bukan. gitu. Tapi dia mengincar misalnya MU, tapi MU tidak mau dilepas sama pemegang sahamnya. Kayak PSMS juga lah ya. Oh iya. Iya betul. Kemarin waktu kami jumpa wawancara sama Pemiliknya. Pak King. Oke. Waking. Itu pemilik atau enggak? Bukan. Kan? Pemilik wayangan, PBB juga, pemilik Jadi wayang-wayang. kami tanya lah, Pak Bang King, ini bagaimana kalau kira-kira PSMS itu ada konsorsium yang masuk? Misalnya lah, ini misalnya ya, Ya. Syekh Mansur gitu. Ya, betul. Tiba-tiba datang wahyu entah apa sama dia kan. Hidayah. Yuk kita beli, Dapat hidayah, ya. kita beli PSMS. Gimana kira-kira? Oh, apa katanya? Tidak. Oh, tidak untuk dimiliki. Silakan. Silakan berkontribusi untuk membantu. Berkontribusi, tapi tidak memiliki. Tapi pemiliknya tetap masyarakat Medan kan? Tapi kan sah saja Bang. Itu kurang sampai kiamat kurang dari 2 hari Bang, kayak gini aja. Newcastle ini pun seperti itu Bang. Walaupun si MBS nih, Al Mukarram MBS ini yang punyai, tapi dia tidak punya kewenangan penuh untuk
mengatur mengutak-ngatik. Oh, punya lah. 80% coy. 80% kok. Iya, cuman Istilahnya kan terlalu dalam gini, kali, Pak. kita misalnya kalau Pak King bilang, oh PSMS ini tetap punya masyarakat Medan, itu teknisnya bagaimana? Iya. Apakah masyarakat Medan yang mengatur PSMS? Kan tidak. Karena orang-orang tertentu di PSMS itu manajemennya Pak King misalnya atau siapa? Ya gitu maksud kan? Pak King itu kan sah-sah aja sih, Pak. Iya. Ya boleh dibeli ini PSMS sahamnya. Tapi kami jangan dibuang dari situ gitulah ya. Kira-kira ya. Boleh. Sini uang kalian biar kami olah. Itunya sebenarnya. Sebenarnya tujuannya kan sama. Iya. Beda lah, beda. Tujuannya sama, Pak. Beda lah. PSMS ini bisa Misalnya begini. Jangan marah. Tapi bisa jaya kenapa bahasanya? Ini seperti Chelsea misalnya. Ketika diberi Roman Abramovich pertama kali kan. Nah, dia kan dia merombak semua manajerial Chelsea dan dia mendatangkan Peter Kenyon dari MU. Oh ya, sebagai apanya ya. Dibajak lah misalnya. Yang botak itu kalau Yang botak itu. Peter Direktur Kenyon, eksekutifnya ya, direktur eksekutif MU dibeli sama dia. Yang Peter Kenyon. Iya, namanya duit punya kuasa. Harus segitu. Diambil, nah ini benahi manajemen. Seperti itu. Nah, mungkin dari obrolan kita dari Pak King kan nggak seperti itu kan? Enggak. Kalian masuk, kalau mau nyumbang oke, biar kami yang kelola. Biar kita catat. Nah, itu. Tapi mungkin saham berarti ya? Bagi saham. Bukan, enggak sah, kita catat. Tapi mungkin terlalu jauh lah kita bahas ke PSMS itu ya. Baliklah ke Newcastle. Balik ke Newcastle. lagi. Apalah alasan MBS ya? Salman. Salman aja apa bilangnya? Pak Salman. Tapi memang dibalik sukses Salman dia mana tuh Salman kan? Salman apa ini? Salman Aparizi tuh yang ikut pilkada kemarin. Anggota Dewa. Oh, Ustadz ya. Iya. Ustaz. Apa sosok cewek lah yang mempengaruhi dia katanya. Kok tahu Mama? Baca. Amanda Stavelli katanya. Siapa itu? Maklar. Sama Tapi kayak sahamnya ada di Newcastle 10%. Dia 10% tapi bisa mempengaruhi. Mempengaruhi dia. Seorang pria, Bang. Ada Ada pembisi di belakangnya. Dialah yang meyakinkan Salman untuk membeli Oh gitu. Newcastle. Kalau nggak mau dia ya? Ya nggak ngerti lah kita kedekatannya kayak mana. Oh, mau. Cantik nggak orangnya? Bekas model bang. Dia dulu pernah dilamar sama Pangeran Andrew Inggris. Nggak mau Nggak dia. mau dia. Nah, Hebat jadi dia. sebenarnya kan terbukti. Sebenarnya kalau Pangeran Salman itu bisnismen sejati. Iya. Kan begitu, dia tidak ada karena melihat siapa, walaupun memang Newcastle ini dulu, Newcastle ini gimana ya? Dibilang buruk tidak, tapi memang dia belum pernah juara Premier League. Iyalah. Belum pernah. Runner up lah. Ya, tapi dia pemain-pemain bagus banyak di situ kan. Siapa? Norberto Solano, Iya. Alan Shearer, Andy Cole. Situ tuh. Shai Given. Iya. Andy Cole pernah. Andy Cole loh. Ya? Andy Cole. Andy Cole. Sama Lulusan situ tuh. Les Ferdinand. Yes. Ya, Tapi dia tidak pernah juara. Dibandingkan posisinya waktu Manchester City dibeli, itu prestasinya mungkin lebih bagus Newcastle ya? Newcastle. Iya kan? Begitu. Di zaman itu ya Leo Newcastle. Sebelum masuk uang minyak ini kan begitu ke Tapi Manchester City pernah juara nggak? Dulu. Kayaknya nggak pernah juga sama. Tapi bukan Sebelumnya, zaman Premier League. Belum Premier League pernah deh. Gitu. Nah, 5,9 triliun itu masuk di akal nggak untuk membeli sekelas Newcastle gitu, Pak? Kalau itu sih masuk agak bingung akal. juga. 5,9 triliun itu. Mereka kan pasti punya pertimbangan apa-apa, poin-poinnya apa kira-kira gitu. Itu include sama stadion bang, gitu. Iya. Include sama stadion Aset untuk kan, aset ya. Jadi aset Asetnya ya. dibeli semua. Oh. Kan beda dengan ini, misalnya kita beli PSMS. Kita beli PSMS murah. Ada nggak ikut? Nggak ada aset. Kebun bunga nggak? SMS lagi mah hancur kali. Murah, pasti murah. Nggak ada asetnya. Kalau kebun bunga, Itu kan punya Pemko. punya Pemko juga. Iyalah. Tahu mah aset PSMS itu apa? Bus. Bus enggak juga. Enggak. Punya Pemko juga itu. Sponsor. Astaga. Pemko. Bus ada Pemko, tapi Pemprov itu lambangnya. Oh iya. 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 Berarti dipinjamkan dong. Jadi Tapi kan sebenarnya nama itu aset PSMS itu hanya nama. bukan cuma Nama, gedung ya. atau Nama. orangnya, Brand. brand, Ya, branding. Brand aja jadi Itu ribet lebih- kan lebih- masalah ya. logo. Kan kemarin udah selesai ya? Udah selesai. Marah-marah packing ya. Marah-marah pakai gara-gara kita omongkan soal apa. Gak ada kerjaan. Nah, kembali lagi ke pertanyaan itu. Benar kalau menurut Bang Agus cuman ini kan kita udah bahas kekayaan orang tadi. Enak kali Enak bahas ada bahas kekayaan kekayaan orang. orang, betul. Kita nggak kaya-kaya. 5,9 triliun. Bermimpi loh.
gimana? Apakah otomatis juara nih? Bosnya udah investasi jangka panjang itu, brother. ya seberapa panjang? Gampang itu. Tergantung cuan juga kan. Kita lihat dasarnya dulu. Sekarang modal dasarnya itu apa, materi pemainnya apa sekarang. Memang Chelsea ketika pertama kali dibeli Roman Abramovich kan langsung juara. Langsung juara. Kan masukkan si Mourinho. Masuk. Tapi ketika Mourinho masuk, itu dasarnya Chelsea lumayan. Sudah lumayan. Ada. Dan sebelumnya pun Chelsea itu sangat lumayan. Bintang koleksi kita adalah Mourinho ya. Ada Dennis Wise dulu yang sebelum era itu kan. Setelah masuk Mourinho dia Makalele. Iya, Makalele udah ada situ. belum setelah Mourinho mah. Setelah Mourinho itu. nanti kita Ashley Young apa? Tapi Lampard sudah ada di situ. Lampard sudah ada. Enggak seberat Newcastle saat ini lah ya, Bang, terpuruk kali dia ya. Newcastle itu sekarang pemainnya siapa? Alan Shearer udah pensiun. Mana? Kalau pemain yang sekarang itu kurang familiar semua ya, karena kita agak kan baru-baru ini dia masuk degradasi kan, baru naik lagi. Dan ini pun peringkatnya dua bawah ya. Timur lah, Timur. Dua bawah ya kan. Sama-sama. Satu grup Arsenal aja. Enggak lah. Arsenal udah masuk barat ya. Arsenal itu masuk barat ya udah. pelatihnya tuh pelatih terbaik bulan ini loh. Mikel Arteta itu. Menurut Liga Inggris lah. Oke. Tapi memang Udah masuk wilayah barat sekarang. 11. Hah? 11 Arsenal. Masih wilayah timur. Jadi terbaik. Newcastle ini dia peringkat 19. Iya, kan dua di bawah kan. Nomor 2. Nah, ini posisi Arsenal dulu ya. Pimpinannya Arsenal. Iya. Pimpinan Divisi kiri. Wilayah timur. Jadi tapi banyak anak buah Arsenal ini 10. Nah, Newcastle ini kembali ke Newcastle. Belum pernah menang. sama sekali. Nah, jadi kalau kita bicara tentang pengambil alihan klub, ini pasti kan tadi kita bicara apa ya, perubahan-perubahan. Dia harus dari pondasi awal. Nah, langsung mengemuka ini pelatihnya yang katanya bakal dicopot. Dan ini ngomongan-ngomongan burung lah ya. Oh, burung bisa ngomong ya? Kicauan burung. Oh, kicauan burung. Sorry. Oh, burung. Ini pemain yang layak dipertahankan itu tinggal cuma 2. Itu pun nggak tahu saya. Pemain cadangan. Maksudnya yang layak dengan visi. Banyak loh pemain inti itu kan, 22 ya Bang, berapa? Iya, makanya. Tergantung klub. Apa penilaian 2 yang mau dipertahankan kan tanggung kali. Maksudnya ada hubungan keluarga. mau diganti sama pemain-pemain. Ini kan udah banyak ini yang mau diincar ini katanya. Kan kalau kita lihat skenarionya macam Manchester City dulu, dia beli pemain-pemain bintang yang agak-agak setengah udah mulai redup. Salah mah. Kalau iya menurut dong. aku harusnya pelatih dulu dikunci. Oke, betul. Pelatih itu dia bisa mengembangkan. Oke, betul. Nah, pertanyaanku pelatihnya siapa kira-kira? Nah, ini yang dihubung-hubungkan. Tahu Bang, kalau aku. Zidane Bang. Pas. Nah, aku bilang Zidane. Yang rumor paling kencang itu sekarang Antonio Conte. Mau dibawanya. Cuma permasalahannya Conte tidak mau setengah musim. Si Conte Arsenal pun ntar lagi mau dilatih Conte. Ya dia megang 2 nanti. Kemarin saya Iya. Bisa karena pimpinan wilayah timur sama paling bawah wilayah bawah. Bisa ya. jadi kan memang aku udah baca juga itu pernyataan. Iya, Pak. Conte belum siap ya. Jadi dia sebenarnya nggak nolak, tapi dia katanya sih mau ngelihat dulu nih projectnya yang bagaimana yang mau dibikin sama Newcastle ini, gitu. Karena dulu dia ditawarin juga sama Tottenham kan? Hotspur. Nah, mungkin dilihat dia Tottenham ini nggak jelas juga, nggak mau dia. Kayaknya ini mungkin aja dia mau. Tapi jadi kan apa ya? Ini ibaratnya dulu kayak bagaimana Manchester City menggoda Guardiola. Kan begitu Guardiola masuk, itulah yang dia beli katanya anggaran pertahanannya lebih mahal dari anggaran pertahanan Bosnia. Wah, beli pemain gila-gilaan. Mungkin mau kayak gitu juga dia. Conte ini. Tapi kalau aku jadi Salman,
Itu Newcastle berubah itu, Pak. Jadi? Bukan jadi Newcastle. Jadi? New Kingdom namanya. Jangan gitu. baru ya kan, Pak? Tak bisa lah. Nggak boleh. Kalau itu nggak boleh ganti Nggak nama. boleh. Kan Newcastle itu kan kita kota. Nggak bisa. 80% saham Itu kan kita. kota. Itu Kota. nama kota. Kota Newcastle. Newcastle United. Sama kayak Medan lah. Kok kayak Medan kau buat nama? Pesking gitu kau buat. PSG. Kenapa harus ke PSG? Iya sama aja Karena Kingdom. itu Bang, Kingdom ya. itu brand, Bang. Brand. Iya, brand ya. Waktu Rizky Bilar katanya mau beli Iya. saham, SMS. SMS, itu langsung ditekankan sama Pak Mul. Udah Ya silakan kalau mau Mulyadi. bukan Mulyadi. Ya gantung soalnya Bang. Namanya mall. Mall kan banyak. Muldoko bisa. Apa urusan Muldoko ke SMS? Suka kali menggantikan. Enggak kali dia nggarap-garap. Wah ini gawat ini. Terus. Apa kata Pak Mulyadi? Pak Mulyadi rangkap jabatan juga, Mak. Jadi Paling dia. tukang warkop Bang Mulyadi. Jadi boleh Iya. gabung. Iya, iya. Tapi nama jangan diganti-ganti. Ya, Itu, iya, karena itu iya. penting Sepakat. gitu. Nanti Bilar PSMS gitu. SMS Bilar. Itu kan. Apa namanya? Leslar. Leslar FC. Leslar Medan FC. Oh, enggak lah. Kalau itu sepakat dong. Itu Sepakat. ribut orang semua kan. Boleh, gitu. nggak boleh. Itu malam nggak bisa tidur. Angkat terus. Tapi memang apa ini ambisius ini project Salman ini. Pak Salman ini di Newcastle. Tapi nggak simsalabim, Bang. Ya, Ya kan? Nggak langsung jadi Ya. investasi. beberapa nama sudah masuk lah rumor-rumornya itu. Yang mengejutkan itu mereka mau beli Erling Haaland sama Kylian Mbappe sekaligus. So, Gila. siap bersaing dengan Real Madrid. Ya siap lah, uangnya lebih banyak. Oh, ya. Tapi Tapi begini, persoalannya apakah dia mau. pemain mereka bintang itu mau. mau ke sana? Betul. Nah itu. Perkara duit ini, Bang. Bukan Nggak juga. Orang itu masih karir, cari masih Karir prestasi. dong. Sama kayak dulu ingat Anji Makakla, Makakla yang di apa? Yang di Rusia, yang dia beli pemain mahal-mahal itu. Oh, Anji ya. Samuel Eto'o kan pindah Iya. ke sana kan? Apa jadinya? Dua musim out, ya kan? Kenapa Tapi beda sebenarnya tua? nggak bisa juga terlalu begitu duitnya itu semua bisa dibelanjakan karena ada financial Iya, fair play. financial Oh, fair iya. play ada. Simpelnya kan financial fair play itu dia tidak bisa membelanjakan lebih banyak daripada pemasukannya kan gitu. Betul, makanya di itu apa? jadi- Di Tribun News Ultra, Hmm. salah satu portal kita tuh disebutkan 19 klub Liga Inggris protes hingga rapat darurat. Usai Newcastle United dibeli Muhammad bin Salman. Iya. Sampai kayak gitunya, Bang. Karena dia satu kontroversial ini si Salman ini. Karena kemarin kan sempat konflik dengan pemegang hak siar di di Salah satu operator ini Liga Champions bukan? Liga Inggris. Liga Inggris nggak ada champion itu. Jadi terkait masalah ini juga siaran ilegal. Jadi kalau yang ku baca Saudi ini Membackup. ya dicurigai seperti itu. Nggak berbayar lah judulnya ya. Nah, terus juga mungkin ada persoalan masalah hak asasi manusia juga karena Bang Salman ini kemarin kan ada kasusnya Oh. pembunuhan jurnalis ya. Khashoggi. Terbukti. Ya kan yang sudah diseret itu kan pengawal kerajaan itu kan, militer itu dan bukan main-main itu ada pemutilasian. Oh, deh. Pembunuhan yang kejam. Jadi mungkin itu bakal jadi sandungan juga. sebenarnya. Portfolio dia. Tapi yang kulihat fans Newcastle nggak peduli banget pesta-pesta dia. Karena merasa Ya sudah, kami mau bangkit kan gitu. Iya. Tapi kan sekarang di posisi berapa tuh? Newcastle 19. 19. dua bawah. Sebenarnya kalau ada pelatih yang mau masuk sekarang itu kan gambling juga. Gambling kali lah. 19. Kalau degradasi gimana? Iya. Apalagi sekarang kan Tapi menurutku sih Di kalau sisi lain bisa ini juga kan Ton? Bisa juga membangkitkan semangat ya, orang. benar. Mungkin Kalau sekali dia dibuang. mungkin ada iming-iming sekali menang berapa, sekali menang berapa kan gitu. jadi kemungkinannya pun kalaupun itu pelatih oke lah Bang ya, tapi dia nggak bisa mungkin dia harus berpikir lebih dari 1 tahun, misalnya proyeknya 2-3 tahun, apakah mungkin harus 5 kontrak gitu ya, kan. benar-benar. Dan karena pemain kalau aku sih memprediksinya berdasarkan sejarah lah kita lihat
Misalnya kan PSG pun begitu juga. Iya. Dulu pun dia beli pemain bintang pun 1-2 biji aja kan Bang dulu kan. Enggak sekaligus ya. Nggak sekaligus. Beli pemain pun pemain bintang yang istilahnya bukan yang mega bintangnya gitu. Belakangan ini aja dia bisa kayak gini. Karena dia sudah akhirnya main di Champion. Aku nggak kebayang Kylian Mbappe nggak main di Liga Champions. Iya. Nggak mau. Wah, pasti nggak mau. Susah Karir main. ya, karir. Jadi menurutku kalau misalnya Newcastle memang mau jadi seperti Manchester City atau kayak PSG, itu dulu dikejar Liga Champions. Benar. Itu dia. Supaya pemain-pemain bintang ini juga mau masuk ke situ. Target awalnya itu dulu lah ya, Betul. masuk Liga Champions ya. Berarti harus 4 atas dong. Di Iya. musim ini. Iya. Kalau di musim ini, berat ini targetnya kalau menurutku Selamat aja. keluar dari zona degradasi Itu aja. pula targetnya ya. Iya. Karena Iya. panjang mak, berapa Ya orang ini bisa perubahan pemain, menambah pemain lah Iya. di tapi komposisi tergantung separuh. pelatih, Bang. Conte tadi gimana Bang alasannya? Nggak mau dia? Ya, masih Belum. lihat dulu bagaimana. Tawarannya gimana kan gitu kan? Tapi kayaknya legenda Liverpool dilirik juga kayak Bang. Lampard ya. Pokoknya di Kalau Lampard Gerrard. Pasti ini kan pasti menimbang-nimbang. Iya. Ketika datang tawaran Newcastle, datang tawaran Barcelona misalnya, ya. itu pilih mana? Iya, bersalah. Pak. Melihat juga dia kondisi kan, Iya. kondisi Barcelona parah, Parah. kondisi sini lebih parah. Tapi separah-parahnya Barcelona Bisa main champion. masih main di Champions pertama, terus kemudian Barcelona itu kan punya nama Ya. dan pemain ketika mau direkrut Barcelona itu berpikirnya paling 2 kali. Kalau sana 15 kali. 15 kali saya mikir. Bisa nggak aku masuk Newcastle apa kemana ya? Kalau Barcelona paling 2 kali pikir Iya, aja. benar. Kecuali memang mau habis karir. Tapi Conte nggak pegang apa-apa kan Bang? Belum. Gimana? Tapi nggak bisa juga kita indikatorkan masalah duit juga ya. Kalau seandainya si Newcastle lebih besar gajinya dibanding Madrid atau yang lainnya, Siapa? Iya, Conte? ya kalau soal uang, Newcastle itu pasti akan memberi uang berapa? Iyalah berapapun ya. Ya cuman memang dengan Liga Championnya itu yang menjadi Kalau perlu pengalaman. Real Madrid itu dibelinya sekalian semua pemainnya dipindahkan. Pindahkan ya. Kalau boleh kan. Kalau tapi kan ada financial Memindahkan PSMS ke Ada PSTN. Iya. aturan tadi Bang. PSTNI mak. Ada Yang tutup aturan. mata kalian mau Nah, ke PSTNI, Ingat mau loh. ke Bengkara. financial fair play ini bahkan bisa bikin Messi pindah ke PSG loh. Iya. Nah, kan gitu. Dan sampai sekarang terpuruk tuh ya. Jadi dia Kenapa dia terpuruk? bisa Jadi mak intinya mak tidak semuanya bisa iya, dibeli duit. uang, Mak. Iya. Memang uang Ada segala-galanya aturan. mak, tapi Dan aku tidak yakin segalanya ini uang. pasti klub-klub lain kan ada rencana katanya mau apa? Rapat Kayaknya mendadak. responnya negatif. Iya, iya. Ah, ini pasti jadi sorotan. Ya. Apa Jadi- kira-kira yang bakal mereka demokan? ya Maksudnya financial fair itu, Financial itu fair. harus betul-betul Betul ditegakkan. Kalau enggak ya Betul Jadi- diawasi. Jadi begini, selama ini kan kita tahu klub sepak bola itu yang punya perorangan, pengusaha-pengusaha lah gitu. Ini udah masuk mulai Ranah ke negara ya. kan? gitu, perusahaan yang punya negara yang duitnya itu nggak ada Nggak berseri. serinya begitu. Jadi memang benar-benar timpang. Memang kalau kita lihat segi positifnya, Liga Inggris ini pasti bakal seru persaingannya. Kita nggak bicara 5 besar lagi sekarang, Iya. lebih 7 mungkin. 10 besar mungkin. Jadi 11 yang peringkat 11 tadi nggak masuk. Oh itu masuk ya? Itu masuk kan? Iya, Tenang. Oh iya, iya, Ini iya. Arsenal mau dibeli juga. Oh iya. Enggak, Makanya nggak boleh. Arsenal nggak dijual, Pak. Kaya yang punya kaya. Ada yang mau beli, nggak ada yang mau jual. Ya kan kita cemburu juga, beli Arsenal juga lah gitu. Karena mengecewakan bos yang sekarang. Jadi itu tapi di satu sisi kan ini mematikan apa ya Bang ya? Sportsmanship kalau pembinaan Fair play pemain ya. pembinaan pemain muda begitu kan Bang. Jadi mungkin nanti kesedot semua ke Liga Inggris ini semua karena kekuatan uang. Iya betul. Begitu. Liga lain habis nih kayaknya. Wah, kan? habis lah. liga lain. Kalau dari sisi bisnis kompetisi sepak bola, industri sepak bola ya Pasti Pasti ya. pemilik baru ini sangat berperan merubah. Misalnya kita lihat Leicester. Leicester itu kan baru dibeli juga sebenarnya sama pengusaha pariwisata itu Thailand kan. Thailand. Langsung juara, dia juara 1. Hari Itu rata-rata memang kalau dibeli sama owner baru itu rata-rata ada perubahannya. Nah, cuma kan ada satu titik nanti ini ngotot-ngototan nih semua nih. Duit yang berbicara. Kan gitu. Nah, jadi kan bukan olahraga apalagi sebenarnya. tapi
tradisi itu juga ini penting. Penting lah. Ya nggak semasa apalah kekuatan uang itu nggak semata itu jadi faktor terpenting. Coba kita lihat sekarang klub mana yang di Liga Eropa besar itu yang dia murah meriah. Terakhir tuh cuma Leicester, tapi itu pun nggak juga sih sebenarnya. Ya, Liverpool katanya si ini karena kehebatan pelatih yang nggak juga, belanjanya gede juga. Liverpool pura-pura miskin aja. Misno ya. Nggak juga kan gitu. Apa ya? Kalau ini sorry ya supporter Liverpool ya, selalu merasa kamilah apa ya klub tradisional gitu istilahnya klub Apa pemain adanya muda yang berangkat akarnya kuat. Ya enggak juga. Memang kaya juga. Miliuner juga yang punya itu. Yang buktinya mereka bisa beli pemain ya kan? Nggak seperti dulu lah. Betul. Dia belanjanya dia banyak, tapi tidak ada yang menonjol langsung kayak beli Messi gitu, nggak ada. Tapi mahal-mahal juga. Iya. Dan apa ya memang tim pencari bakatnya memang hebat. Bagus gitu. Hebat. Di situ harus kita akui. Ya bisa melihat ini tim apa ya pemain yang belum terlalu naik, tapi potensinya besar. Langsung ikat ya. Tapi setahu aku dulu pencari bakat yang terbaik itu kan yang grup juara liga apa itu? Gimana? Di wilayah barat itu tadi kan? Arsenal. Ya kan? Udah diganti. Pencari bakat yang bagus itu dulu. Insting bisnis ya, bukan pencari bakat Dia ya. siap cari bakat langsung dijual. Iya. Cari bakat langsung jual. Dia bukan cari berarti insting, bilang Bang Anggur. Oh ini bagus nih, gua ambil aja dulu katanya. Ini bisa nih. Pantas nggak menang. Ya tapi Misalnya beli $500,000, $500,000 pound cuma ya kan. Jualnya berapa juta? tapi intinya apapun ceritanya, juta. apapun ceritanya, kalau klub nggak main di Liga Champions berat lah. Mau narik pemain-pemain muda berbakat. Pemain hebat nih, berat betul. Gitu. Tapi kenapa dia milih itu? Dulu Arsenal jago bang. Maksudnya Ini siapa ini? Ini kok tiba-tiba Arsenal ini? ya mungkin itu yang tersedia mungkin kan karena peran cewek itu juga mungkin kan lebih besar. Kadang-kadang kan mau kontrak di atas. Secara ini Salman ini bisnismen kalau sama. menurutku. Cewek ini bisnismen juga. Newcastle ini punya apa yang bagus? Apa namanya? Image-nya cukup bagus lah ya. Tampilannya bagus. Pertama Jersey-nya hitam putih. Keren. Hitam putih. Jersey Newcastle itu. Nggak berubah-berubah. Iya. Hitam putih. Tapi cantik, dia trendy gitu. Jadi kalau nanti dijual, misalnya siapa masuk Haaland misalnya atau siapa tuh? Mbappe. Atau katanya Icardi juga mau masuk situ. Atau itu pemain muda Italia yang sekarang di Juventus. Federico Chiesa. Masuk. Ini ketika pakai baju itu menjualnya pun enak. Walaupun mungkin tidak melambung ketika PSG jual Messi atau Ronaldo kan. MU jual jersey Ronaldo mungkin tidak seperti itu. Tapi akan rata itu. Enak dia. Dan bisa jadi apa ya? Idola baru anak-anak muda sekarang. Kalau anak tua kayak aku kan ya udah Real Madrid lah, ya udah mentok di situ. Atau MU lah misalnya kan, atau Liverpool seperti itu. Ya anak-anak muda baru sekarang yang mungkin belum lama betul mengikuti sepak bola itu bisa jadi daya tarik baru. Benar. Tapi fans Newcastle ada di Indonesia. Ini bukan fans Karbitan ini. Memang lama. Memphis. Tun Army ya. Tun Army Indonesia namanya. Tapi dari sisi prestasi kan Newcastle juga nggak kalah banyak juga kan bang dengan MU. Sepi sih. Nggak pernah juara, nggak pernah. Cuma dia pemainnya pernah jadi top scorer itu Alan Shearer kayak gitu-gitu. Mereka melahirkan banyak pemain. Andy Carroll termasuk ya di sini. Andy Carroll ya. Ikut sertaan di Champion? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Karena dulu waktu zaman jaya-jayanya itu kan yang juara aja. Atau Liga Champions. Dia hanya mentok sampai peringkat 2 kali. Iya. Beruntun. Itu ketika di zamannya Kevin Keegan. Pelatihnya. Jadi pelatih. Betul. Dan itu sial sebenarnya waktu itu. Pertandingan terakhir tuh menentukan tuh kan? Iya. Jadi di dua musim kompetisi itu mereka sekitar tengah musim itu sudah unggul jauh dari MU. Iya benar. Kalau unggul jauh. Tapi akhirnya terkejar. Kenapa? Karena mental juaranya mungkin kurang bagus. Masih lebih beruntung Blackburn Rovers ya. Iya. Sekali aja yang penting. Itu terakhir kalau nggak salah dia seri apa kalah itu lawan MC itu. Iya. Kalau nggak salah itu ya. Gara-gara itulah nyelip MU menang jadinya. Zamannya Asprilla ya. Faustino Asprilla. Pemain Kolombia tuh, Asprilla.
sama Alan Shearer. Jadi nggak nyesal lah ya Bang Salman nih invest di sana. Dia masih punya Ya. apa lah istilahnya ya, Masih punya inilah apa namanya ya. punya potensi untuk naik lah. Iya. Oke lah, kita lihat aja lah perkembangan Newcastle nih kayak mana ke depannya kan. Karena belum bisa juga kan beli pemain kan. Iya. Nanti Paruh musim harus bisa kan bulan 1 kan. Januari ya. Musim dingin kan Januari Di ya. sini ada musim dingin. Tapi sudah bisa ganti pelatih. Kalau pelatih kapan Boleh. saja. Ya, Tapi sudah bisa ganti pelatih. Oke ya, berarti prediksi lah. Siapa kira-kira pelatihnya? Ya belum tahu juga kalau. Nggak tahu juga ya. Banyak juga yang bilang ada Eddie Howe yang dari Bournemouth dulu. Jadi tapi mungkin Kejutan nggak ini Bang? Kalau tanggung-tanggung ya, pelatihnya tanggung. Nanti ketika betul lah mereka akan memasukkan pemain-pemain bintang, pelatihnya tanggung, itu jadi Iya. mungkin gini, ya. mungkin begini, dia Steve Bruce ini menurutku sudah gelap lah. Steve Bruce karena belum pernah menang kan. Nanti ada pengganti sementaranya dulu nih, Bang. Caretaker. Nah, seperti itu. Jangan-jangan dia yang dipertahankan. Takut. Mungkin Alan Shearer tapi bisa jadi. Alan Shearer sejauh ini memang dia sangat identik dengan Newcastle tapi karir kepelatihannya kurang bagus. Lebih bagus dia jadi komentator. Tapi bisa jadi kan gitu kan. Bisa. Tapi kalau menurutku Steve Bruce agak gelap lah. Tapi kalau aku prediksi Zidane kayaknya. Ya bisa jadi kan. Tapi Gerrard kan juga dilirik. Iya, Gerrard. Ya. dia kan masih Di Scotland ya. Glasgow Rangers kan? Ya whatever lah, apapun ceritanya yang penting kan bagaimana si Bang Salman ini kan bisa menaikkan prestasinya Newcastle kan. Ya, biar makin seru ya. Makin seru. Dan mungkin ya kedepannya PSMS juga bakal dilirik juga kan. Ya. amin. Arsenal dulu lah. PSMS nggak dikasih, Bang. Arsenal nggak dijual. Enggak dikasih Bang. Enggak kasih duit aja nih, Bang. Iya. Bangkin gampang setelnya. Kasih aja mau yang Oke, Tribunal deh. Kita masih Apa tuh? Apa Uber? Tadi Apa cerita tadi? tadi menang kita, Bang ya? menang. Barusan aja ya. Barusan kita menang Piala Uber 4-1 ya. 4-1 jumpa Lawan Prancis. Prancis. Mbappe kena antem nih, mah. Negaranya bertahu. Prancis boleh menang apa? Bola. Apa piala? Piala Dunia. Bukan. apa? Eropa. Super UEFA apa? Oh, yang ini yang 4 negara ini ya. Oh. Boleh dia menang di situ. Mbappe berjaya tapi kalau urusan Bulu tangkis Bagus, kita jagonya. Tapi itu Indonesia. ada yang menarik itu di pertandingan final Spanyol lawan Apa? Prancis. Prancis. Spanyol kan kembali tidak memakai pemain Madrid satupun, ya kan? Bahkan di cadangan pun nggak ada. Cuma dendam ya. Dan mereka dikalahkan oleh pemain Madrid dan calon pemain Madrid. Mbappe maksudnya. Benzema yang golkan pertama. Benzema ya. Iya Benzema gol nih. Kedua Mbappe. Tapi nggak jadi pindah kemarin. Ke Newcastle. Gak lah, gak yakin aku. Gak yakin. Nggak penting kan prestasi itu. Mbappe itu udah ngefans sama Real Madrid masalahnya. Apa tadi bulu tangkis tadi, Jo? ini mau main nih sebentar lagi. Thomas ya. Thomas Cup. Melawan Kira-kira 15 menit lagi. Thomas hari ini ketemu Thailand. peluangnya besar lah ya masih ya. Belum dong. Thailand Ngeri sedap juga ya. Ini ngeri sedap sebenarnya. Ini sedap juga nih. Thailand kemarin ngalahin Cina, Taipei, Taiwan. Oke. Itu pun 3-2. Penentu terakhir tunggal terakhir ya kan. Indonesia menang 5-0. Lawan Aljazair yang biasanya ikut perlombaan kori. Ini sepak bola aja jago juga itu. sepak bola. Zidane dari sini. Pikir Indonesia nggak jago kori mah. Jago. Kalau Kori juara dunia Indonesia. Dunia kita. Dulu zaman Padlan. Itu si Muammar Zeta. Muammar Jer. Salman juga itu yang jadi juara yang diambil sama apa? Orang Aljazair tuh. Jadi imam masjid. Ada iya. Oke. Lawan Thailand nanti. Lawan Thailand nanti kita. Tapi kita Bentar kayak lagi 15 menit lagi. Siapa menang nih? Belum tahu lah. ya. belum. Ya, kita pasti berharap Indonesia lah. Jadi kalau Sepak bola Indonesia sekarang. nanti ketemu siapa putrinya di Uber? Terakhir nanti pertandingan terakhir lawan Jepang. Cuma ini kan sudah lolos nih. Ya, lolos. Sudah lolos. Berharap pun Pertama lolos. menang 4-1 lawan Jerman. Ini tadi menang 4-1 juga lawan Prancis. Nah, cuma ada yang mengkhawatirkan dari tim Uber ini, tunggal ketiganya. Habis semua ya. Kemarin tunggal ketiga kalah, tadi tunggal ketiga kalah lagi. Iya. Orangnya diganti. Yang pertama Esther, tadi siapa namanya? Putri apa gitu lah, Wei. Putri KW. Enggak ada putrinya juga Ada namanya. putrinya Iya. juga. Putri KW Entah itu apa. di tunggal kedua menang. Tapi kan masih ada Russell sebenarnya. Itu Russell Russell bawah ya?
Bawa. Dibawa juga ya? Rusel bisa jadi tunggal kedua. Enggak, Rusel enggak dibawa loh. Dibawa Rusel. Georgie, Putri KW, Nadine, ya sama yang tadi. Esther sama Nadine tadi. 4. Esther sama Nadine ini dua-dua kalah. Kemarin lawan Jerman kalah, lawan Prancis pun kalah. Bang, Cuman habis itu lawan maaf Bang, aku khawatirnya Bang Ramon ini dia berhenti kenalnya Mia Audina. sama Susi Santi, jangan Susi Di Santi. zaman dia, Susi Sarwenda. Itu di zaman dia. Beli sepatu bulu tangkis, orang ini yang heboh. Ah, Dipikirnya aku mau main Iya, dia bulu beli tangkis. sepatu bulu tangkis. Mak enggak, salah Bang. Nggak, ini kuralat ya. Dia bilang, aku beli sepatu futsal katanya. Padahal ini sepatu bulu tangkis. Sudah aku bilang itu sepatu badminton, enggak sepatu futsal. Betul sama aku. Jadi, Mak mawasan tuh jangan satu aja, banyak. sekarang kan begini. Apa? Kita kan karena nggak hobi kali badminton. Kok nggak hobi? Karena bulunya tuh nggak yakin gitu. Masa bulunya dari Itu bulu? olahraga yang Loh itulah yang iya kan? Itulah olahraga yang Indonesia itu bisa bisa mengharumkan nama Indonesia di olahraga itulah. kita Piala bisa Sudirman bangga di kalah situ. juga, sama Apa? aja. Piala Sudirman kalah juga. Ya. Ya kan? Kembali lagi petua. Betul apa? Belum petua kita. Belum bertua. Bertua. Belum bertua. Olimpiade kan dapat. Iya. Jadi harapannya ini Uber sama apa ya? Iya. Oke. Ya lah. kita berharap satu lah di antara itu pokoknya. Ya bagus, udah 1 jam nih kita. Siap. Kita bahas menemani Tribuners di rumah. Oke Pak, bisa tutup Pak. Oke. Kesimpulan. Kita kasih untuk Bang yang baru. Ini Ah. nih. Oke. Kriston. Oke, Tribuners, sampai jumpa di tebas keberapa kita ini Bang? Ada kita bilang Enggak ngitung lagi. 65 nih. 66. Oke, ini 66. Iya. Berarti Iya. sampai jumpa Tribuners di Tebas edisi 67 Senin pekan depan jamnya Sama. Jam 5. Oke. Dengan kesimpulan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Selamat sore.